kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir. Shalom. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Allah yang baik. Kasih-Nya besar bagi setiap kita, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sembah Yesus. Kita naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kami mau bersyukur Bapa, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Kau baik Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sebab kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk to the darkest valley, I will not be afraid. I will not be afraid, Jesus. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I can walk to the darkest valley, I will not be afraid. I will not be afraid.
sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih kami masih boleh ada sampai hari ini. Yang paling utama, Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh melimpah bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan menolong kami, supaya kami paham betul akan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, dimanapun kita berada, dari manapun kita menonton atau mengikuti ibadah online saat ini, saya berharap kita tetap mengikutinya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, karena kita percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh ruang apapun. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan ada di situ. Ya, mari kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 2, pasal 92. Sekali lagi, Mazmur pasal 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita berdampak di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Ya, sekali lagi, bagaimana caranya kita berdampak di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Firman Tuhan berkata kita adalah garam dunia. Garam itu memberi dampak, memberi rasa kepada lingkungannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya juga seperti itu, memberi rasa, memberi dampak. Permasalahannya bagaimana kita bisa berdampak di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagaimana caranya kita bisa berdampak sementara kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, persoalan-persoalan yang rumit di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Sekali lagi, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Saudara-saudara, kita tahu pohon kurma adalah pohon yang luar biasa, pohon yang tumbuh di padang gurun, pohon yang tumbuh di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah iklim yang sangat-sangat ekstrim, ya, sangat panas. Tetapi dia bisa bertumbuh dan dia menghasilkan buah yang sangat manis. Kemudian buahnya itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang-orang. Ya, nah, bahkan pohon korma ini ternyata dalam penelitian bukan hanya bermanfaat dari buahnya saja, bahkan bijinya, bahkan daunnya, sampai ke batangnya, sampai ke pucuknya, semuanya memberikan manfaat, memberikan dampak bagi manusia. Nah, kehidupan kita dikatakan seperti itu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma.
Nah teman-teman, saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun Anda berada, dimanapun kita mengikuti ibadah online hari ini, coba kita perhatikan, di situasi yang sukar, seperti halnya pohon korma yang bisa mengatasi masalah-masalah yang sulit, ya, yang bisa mengatasi cuaca yang sangat ekstrim, bahkan kadang-kadang dia harus diterpa dengan yang namanya badai pasir. Dia bisa bertumbuh, dia bisa bertahan, dia bisa eksis, dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak, yang berguna bagi orang-orang. Harusnya hidup kita seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa berdampak di tengah-tengah kesukaran? Kalau Alkitab mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, artinya gini, caranya adalah kita menjadi orang benar. Sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa berdampak di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah yang ekstrim sekalipun, caranya adalah kita menjadi orang benar. Alkitab menjelaskan bahwa untuk menjadi orang benar, caranya adalah dengan iman kita menerima anugerah dari Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang menjadi benar karena melakukan sesuatu yang baik. Sekali lagi, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun manusia yang kemudian menjadi benar karena dia sudah melakukan hal yang baik, karena dia sudah melakukan sesuatu yang dia anggap benar. Dia menjadi seseorang yang mungkin suka berderma, ya, orang yang suka melakukan kegiatan sosial, ya, memberikan bantuan-bantuan sosial, orang yang suka mempedulikan orang lain, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang miskin, orang yang suka membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Walaupun melakukan hal itu, seseorang tidak akan bisa menjadi benar dengan cara demikian. Alkitab berkata, kita dibenarkan karena Kristus yang membenarkan kita, karena pengorbanannya di kayu salib. Jadi jelas, saudara-saudara, bahwa orang menjadi benar cuma dengan satu cara, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi benar. Status kita sebagai orang benar adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan tindakan atau usaha kita, bukan. Sekali lagi, status kita sebagai orang benar adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun orang yang karena usahanya kemudian dia menjadi benar. Nggak ada, teman-teman, nggak ada, saudara-saudara. Yang ada adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, terhadap saudara dan saya, terhadap semua dunia ini, makanya Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, dan Dia berkorban, mati di atas kayu salib, bangkit bagi saudara dan saya. Dengan cara demikian, kita dibenarkan. Ya, jadi artinya seperti ini. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang menggunakan KTP-nya Kristen atau pengikut Kristus, dengarkan ini, orang-orang yang demikian harusnya orang-orang yang bisa berdampak di tengah-tengah berbagai situasi, di tengah-tengah berbagai masalah, bahkan di tengah-tengah masalah-masalah yang ekstrim sekalipun. Karena Alkitab berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Terus pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang benar? Kenapa ada banyak orang yang sudah dibenarkan? Orang percaya tapi nggak bisa berdampak. Atau kalau mau berdampak cuma kalau pas lagi moodnya lagi bagus, moodnya lagi enak, IP-nya lagi tinggi, nilainya lagi bagus, dosennya lagi baik-baik, lagi nggak galak-galak, di tengah-tengah pekerjaan juga lagi bagus, lagi dapat promosi di tengah pekerjaan atau usahanya lagi baik. Saudara-saudara, kita berdampak nggak bisa secara parsial saja, secara waktu. Maksudnya cuma dalam waktu-waktu tertentu, nggak bisa. Dalam situasi, dalam segala keadaan, kita dituntut. Ini tugas kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus berdampak. Tapi kenapa banyak orang yang nggak bisa berdampak? Malah kalaupun memberikan dampak, bukan dampak yang baik, bukan dampak yang bermanfaat bagi lingkungan, tetapi dampak yang tidak baik. Sangat disayangkan kalau kita menjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, mungkin saja hal itu terjadi karena orang-orang tersebut tidak menyadari. Karena kita mungkin tidak menyadari bahwa kita ini sudah dibenarkan. Dan orang benar harusnya seperti pohon korma.
bertunas seperti pohon korma. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sekali lagi, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Hal ini berbicara tentang apa? Hal ini berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan buah selalu dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, Yesus meminta kita di dalam Yohanes 15 ya, supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan bisa berdampak bagi lingkungan kita. Kalau ada orang yang akhirnya nggak bisa berdampak, tidak bisa berdampak dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi-situasi tertentu, permasalahannya mungkin di sini. Mungkin kita sudah mulai tinggal di luar Tuhan. Harusnya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan tetap terus berdampak. Alkitab mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun, apalagi kita masih muda, teman-teman. Kita yang masih energik, kita dengan kekuatan kita yang masih luar biasa ini. Tapi memang gak jadi jaminan. Di dalam Yesaya dikatakan bahkan singa-singa muda bisa kelaparan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tinggal dekat dengan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti burung Raja Wali. Ada badai datang, dia naik terbang tinggi. Kita seperti pohon kurma, walaupun di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kesulitan air, pohon kurma bisa bertumbuh secara luar biasa. Coba kita lihat, ada proses yang luar biasa bagaimana pohon korma ini bisa bertumbuh dan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi orang-orang yang ada di padang gurun, saudara-saudara ya. Pohon korma ini ditanam, pertama dia digali dulu. Mereka menggali dulu pasir atau tanahnya, jadi mereka menggali pasir situ, kemudian bijinya dimasukkan ke dalamnya, dan kemudian di atas bijinya itu mereka meletakkan batu di sana. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pohon korma dia akan bertumbuh, pertama dia akan bertumbuh ke bawah. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya dia mencari dulu. Korma itu akan terus ke bawah. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan yang namanya mata air. Itu pohon korma. Dia tidak akan bertumbuh ke atas dulu sebelum dia menemukan yang namanya mata air. Makanya gak heran, pohon korma ini memiliki akar yang bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan meter, sampai dia menemukan yang namanya sumber mata air itu. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap bertahan. Kalau dia sudah menemukan sumber mata air itu, maka yang terjadi selanjutnya adalah dia akan mulai bertumbuh. Dia akan mulai bertumbuh ke atas, bahkan batu yang ada yang ditutupi di atas itu bahkan bisa dihancurkan atau bisa digeserkan oleh pohon korma itu. Makanya gak heran, dalam usia 8-10 tahun pohon korma sudah bisa menghasilkan buah. Usia 13 tahun dia sudah menghasilkan buah yang sangat banyak. Korma bisa bertahan sampai 100 tahun. Pada usia 60-80 dia buahnya mulai berkurang, tapi tetap ada. Ya, coba kita lihat proses yang luar biasa dari pohon korma. Dia bertumbuh dulu ke bawah. Dia mencari air dulu. Kurma pun dia tahu yang namanya prioritas. Di dalam Matius dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Memang itu berbicara tentang kehidupan kita, tentang kebutuhan sehari-hari, bicara tentang makanan, bicara tentang minuman. Tetapi saya percaya juga dalam kehidupan kita secara rohani, bahwa konteks itu bisa kita maknai bahwa gini, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya percaya di tengah-tengah situasi seperti apapun, di tengah-tengah masalah seperti apapun, di tengah-tengah cuaca yang ekstrim sekalipun, kita akan menjadi seperti pohon korma. Kita akan bisa berbuah, kita akan bisa menghasilkan hal-hal yang berguna di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ayat 16 dikatakan, Mazmur 92, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar
bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan melihat kita akan tetap bisa berdampak. Kita akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kehidupan kita di tengah-tengah masalah-masalah yang ada, kita tetap harus menjadi orang yang berguna. Tidak peduli kiri kanan kita, bagaimana cara hidup mereka, kita harus tetap menjadi orang yang berguna. Kalau hari-hari ini kita melakukan hal-hal yang baik, kalau hari-hari ini kita mulai memperhatikan lingkungan kita, sesama kita, teman-teman kita mulai melakukan hal-hal yang positif, kita harus ingat, itu dampak karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita memang orang-orang benar. Kita melakukan hal yang baik dan benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan itu yang memang harus kita lakukan. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudara dimanapun kita berada, ingatlah hari ini bahwa Tuhan mau kita untuk tetap berdampak di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita sudah menjadi benar oleh karena Tuhan, dan harusnya lah kita menunjukkan sikap hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup yang berdampak, menjadi seperti pohon korma yang bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang dan bisa bertahan di tengah-tengah berbagai situasi yang ada. Saya percaya bahwa kita semua hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa dalam segala situasi, segala masalah, segala kondisi, kami harus tetap berdampak, memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kami. Karena kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami harusnya menjadi seperti pohon korma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami kembali. Ini memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang ada, Tuhan menolong kami, sehingga kami tetap menjadi orang yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh keluarga kami, seluruh keluarga besar kami dimanapun berada, mama papa kami, oma opa, bahkan juga kakak adik kami. Kami berdoa memberkati teman-teman kami, teman-teman pelayanan, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, teman-teman usaha. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia di tengah-tengah berbagai krisis situasi yang ada, gejolak ekonomi, bahkan masalah-masalah kesehatan yang ada. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan bangsa kami. Hari-hari ini sedang dalam rencana Tuhan untuk menjadi bangsa yang semakin hari semakin luar biasa. Kami percaya penuaian besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati para pemimpin rohani dari semua gereja yang ada, semua denominasi yang ada. Kami percaya dalam keunitian nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biar Tuhan terus menyertai kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kami semua nol. Kami gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong kami terus, untuk kami terus menjalani kehidupan masa muda kami, kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Teman-teman, mari kita semua arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan, biarlah berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati dan pikiran kita, dan itu kita bagikan kepada orang-orang lain, sehingga bumi ini penuh dengan damai sejahtera dan di tengah-tengah situasi apapun. Tuhan Yesus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan kita dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.